Sampai pada pembahasan terakhir terkait dengan udhiyah, terkait dengan kurban. Ini materi terakhir kita tentang kurban. Part ketiga berarti ini ya, tentang kurban. Pada pembahasan kali ini materinya adalah terkait dengan hukum daripada memakan binatang kurban yang wajib, dan bagaimana ketika kurbannya adalah kurban yang sunnah. Kemudian nanti dibahas juga terkait kesunahannya bagaimana, begitu dibahas. Nanti terakhir baru kita bahas problematika kurban juga. Baik, tadi kita sudah bacakan bahwa wa yahrumul aklu minad dhahiyati al-wajibah. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa kurban itu ada dua. Ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Apa itu kurban yang wajib? Yaitu kurban sebab nazar. Ya, kurban sebab nazar. Nazarnya ini entah majaz atau dita'dik. Contoh, kalau nazar misalkan, kalau saya sembuh dari sakit saya bakal kurban, begitu. Ini jatuhnya nazar, maka kurbannya menjadi kurban wajib. Ya. Atau juga ditain itu bagaimana? Contoh misalkan, ja'altu hadhihi syata udhiyatan, saya jadikan kambing ini sebagai kurban. Itu juga termasuk menjadi kurban yang wajib. Saya punya 5 ekor kambing, kemudian saya menyatakan saya jadikan 1 ekor kambing yang ini sebagai kurban. Ini menjadi wajib kurban. Nah, ketika kurbannya wajib, maka ada konsekuensinya. Di antara konsekuensinya adalah untuk kurban yang wajib haram kita mengambil bagian meskipun sedikit dari kurban yang wajib. Kagak boleh ngambil sebagian meskipun sedikit dari kurban yang wajib. Begitu, nggak boleh, haram hukumnya. Meski haram tetap sah kurbannya. Yang haram itu ngambil sedikit, apalagi banyak begitu. Udah mau kurban wajib, mintanya 2/3 lagi. Nggak boleh, haram. Tapi kita juga jangan kejem-kejem kalau misalkan nanti kita jadi panitia, begitu. Tanya panitia, ini kurbannya kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban wajib. Saya pernah nazar. Oh ya udah, kalau begitu kagak boleh dapat bagian dari kurban. Jangan begitu juga. Kita cari solusinya, ya tinggal di barter begitu. Artinya buat ngasih dia itu panitia kasih yang kurban sunnah begitu. Dipisahkan begitu. Kurbannya dia yang sudah disembelih begitu, dagingnya dipisahkan supaya enggak kecampur dengan kurban yang sunnah. Khawatirnya kalau kecampur, ngapa kurban dia balik lagi ke dia, kan begitu. Itu yang haram. Jadi jangan kejem-kejem juga kalau kita jadi panitia. Ya, tinggal ambilin aja kurban yang sunnah dari orang lain, kasihkan ke dia. Gitu. Ya, begitu saran saya. Jadi kalau jadi panitia jangan kejem-kejem amat.
Nah, jadi panitia juga itu besar sekali pahala, karena termasuk daripada syiar, menjaga syiar Allah. Dalam Al-Quran, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Gede pahalanya, gede. Jadi panitia itu pahalanya dapat pahala gede dengan syarat dia tahu aturan-aturan kurban. Nggak sembarangan gitu, harus tahu. Itu kalau kurbannya kurban wajib. Kagak boleh ngambil sedikit pun dari kurbannya. Siapa yang kagak boleh ngambil? Ya itu tadi yang berkurban, gitu ya. Yang berkurban wajib tidak boleh ngambil sedikit pun dari kurbannya. Hatta jildaha, hatta jildiha, sampai kulitnya juga nggak boleh dia ngambil, atau kornea atau tanduknya nggak boleh dia ngambil, nggak boleh ya. Termasuk juga yang nggak boleh ngambil itu orang-orang yang ditanggung nafkahnya olehnya. Artinya umpama saya korban wajib ya, maka selain saya, anak-anak saya, istri saya tuh nggak boleh ngambil atau makan dari korban itu. Jadi bukan hanya si pengorban begitu. Saya korban kambing atas nama saya, begitu. Bukan berarti anak-anak saya juga boleh, enggak. Tetapi berlaku juga keharaman itu terhadap orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, begitu. Ya, satu itu. Maka kalau haram tadi ngambil sedikit pun haram, maka wajib mensedekahkan seluruhnya. Udah kagak sedekahin dah semua, kagak boleh diaru-aru dah, kagak boleh diaru. Apalagi request minta kakinya, jangan diaru-aru. Kalau kurbannya kurban wajib. Nah yang kedua ada kurban sunnah. Nah kurban sunnah itu ya kurban yang selain itu tadi, bukan nadar atau ta'in tadi itu. Ya, itu kurban sunnah. Nah kalau kurban sunnah berbeda dengan kurban wajib, turunan hukumnya berbeda dengan atau konsekuensinya berbeda dengan kurban wajib. Justru kalau kurban sunnah hukumnya memakan daripada hewan kurban yang kita kurbankan begitu. Kalau kurbannya kurban sunnah, kurban sunnah. Tapi beda lagi ya kalau misalkan berkurban untuk orang lain gitu, atau untuk mayit. Kemarin sudah tuh ya, beda nanti sama tuh. Kemarin pembahasannya kan bagaimana kita memakan hewan kurban yang kita atasnamakan mayit atau kita atasnamakan orang lain gitu. Kan sudah kemarin itu ya gitu. Nah ini yang dimaksud adalah kurban sunnah yang kita sendiri yang berkurban begitu, atas nama kita maksudnya. Maka kalau kurbannya kurban sunnah yang demikian, justru hukumnya sunnah kita makan dari kurban itu, dari hewan yang kita kurbankan. Kalau kurbannya sunnah ya. Nah yang lebih utama justru lebih utama lagi malah at-tasadduqu biha kulliha. Bukan wal afdalu al-aqlu min kabidiha. Nah ini yang lebih utama adalah kita ngambil
belahan hatinya tuh, ngambil bagian hatinya tuh. Ya, sunnahnya itu yang paling bagus. Udah kita ngambil hatinya, ya, karena Nabi sendiri ngambil hati dari kurban yang dikurbankan oleh beliau. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi. Nah, itu Nabi sendiri ketika berkurban mengambil bagian hatinya hewan kurban. Dah, begitu. Yang paling utama udah kita ngambil bagian hatinya aja. Yang paling utama. Terus juga perlu diperhatikan juga dalam kurban sunnah adalah wajibu at-tasadduqu bi juz'in min lahmiha nayyi'an. Wajib juga ketika kurbannya adalah kurban sunnah, wajib mensedekahkan sedikit daripada dagingnya tuh dalam keadaan mentah. Ini yang wajib ya. Artinya apa? Artinya harus ada bagian dari dagingnya tuh yang disedekahkan dalam keadaan mentah begitu. Jangan diambil semua. Oh, enggak. Kan kemarin kita bahas, kalau kurban sunnah tuh boleh kita ngambil sebagian besar dari hewan kurban yang kita kurbankan. Boleh. Asal ada sedikit yang kita sedekahkan ke fakir miskin, meskipun bahasanya cuma sekilo atau sekantong plastik buat fakir miskin, jadi kurbannya. Begitu. Cuma ya apa kata orang kan begitu. Ini butuh gasiran begitu. Pelit min medit begitu. Ilokan kan gitu. Kurban diambil semua buat fakir miskin cuma satu kantong plastik gitu. Nah, jadi harus ada yang disedekahkan sedikit dalam keadaan mentah. Dari dagingnya ya. Dari daging. Ya. Enggak boleh kita ngasih umpama kulitnya nggak sah. Harus dagingnya dalam keadaan mentah. Atau kita kasih kornaha misalkan, kita kasih tanduknya, nggak boleh. Begitu ya. Yang paling afdal at-tasadduqu biha illa luqamat ya tabarruku bi akliha. Nah ini yang paling utama adalah untuk hewan kurban yang sunnah kita sedekahkan sebagian besar dari hewan kurban kita sisain beberapa suap aja buat kita dan juga keluarga kita satu kantong plastik dah gitu. Ya, disisain satu kantong plastik buat kita sama keluarga begitu, supaya kita nyicipin begitu, ngambil berkah dari hewan kurban sunnah tadi begitu ya. Sunnahnya begitu lebih bagus. Kan kalau tadi bahasa tadi kan yang wajib itu harus ada sebagian sedikit, meskipun sedikit, yang disedekahkan ke fakir miskin, itu yang wajib. Cuman kalau bisa dibalik begitu, yang paling bagus mah jadi dibalik, artinya kita ngambil sedikit buat fakir miskin, sebagian misalnya begitu dibalik. Ini yang bagus. Kalau enggak begitu, kalau enggak kita sedekahkan
sebagian besarnya kecuali beberapa suat kita kita sisihin begitu. Fa in lam yaf'al tasaddaqu bi sulusiha wa ahda sulusaha wa akala sulusaha. Ada lagi di bawahnya, yaitu kita sedekahkan sepertiganya. Sepertiganya kita sedekahkan ya ke fakir miskin. Wa ahda sulusaha. Kemudian sepertiganya lagi kita berikan hadiah, kita hadiahkan ke orang-orang yang yang kita hormati atau yang pernah berjasa kepada kita lah. Jadi fakir miskin sepertiga, kemudian sepertiganya lagi kita hadiahkan untuk orang-orang yang punya jasa dengan kita, atau orang kaya juga nggak apa-apa, sepertiga. Wa akala sulusah, sepertiganya lagi kita makan. Cuman kalau sepertiga dari sapi ya lumayan. Ya, sepertiganya sapi ya lumayan, masih banyak begitu. Masih banyak. Maka tadi bagusnya, yang paling bagus, yang paling afdal, ini aqrabu ila taqwa, lebih mendekatkan diri kepada takwa, yaitu tadi kita sedekahkan hampir seluruhnya kecuali hanya beberapa suapan untuk kita memakan, mengambil berkah dari hewan korban kita sendiri begitu. Ya, begitu. Sepertiga kita makan sama keluarga kita, mengambil berkah. Sepertiga kita sedekahkan ke fakir miskin. Sepertiga lagi kita hadiahkan. Begitu. Ya. Nah, itu kaitan dengan bagaimana terkait dengan memakan daging kurban, entah daging kurban yang wajib dari kita sendiri atau daging kurban yang sunnah. Terakhir, pembahasan kita tentang kesunahan saat penyembelihan, gitu ya. Apa saja? Wa sunnatu ayat bahar rajulu bi nafsihi. Sunnah hukumnya kita sendiri, kita dewek begitu ya, yang nyembelih. Sunnah. Tapi dalam kurung, kalau berani, kan ada orang yang takut sama darah. Jangankan nyembelih sama darah aja takut. Ini sunnah. Sunnahnya nyembelih sendiri. Sunnahnya begitu. Entah laki-laki ataupun perempuan boleh menyembelih. Ini kan yang kita dengar begitu kan, selentingan bahwa perempuan nggak boleh nyembelih hewan kurban. Sejatinya boleh. Mau laki mau perempuan boleh. Ya, itu yang pertama. Kemudian wa ayahduru dzabha man lam yadbah nafsi. Sunnah lagi adalah ketika kita nggak bisa nyembelih itu karena takut atau karena belum tahu caranya, apa yang dipotong gitu, apa tiga organ atau 2 mar'i ataupun apa satu lagi, mar'i sama apa, saluran makanan sama saluran pernapasan, apa satu lagi, lupa. Sama hulkum ya, sama hulkum yang harus dipotong, yang harus disembelih. Kalau kita nggak nyembelih dewek gitu, ya sunnahnya kita hadir di saat penyembelihan.
takbir di saat menyembelih. Gitu. Kemudian di antara kesunahannya lagi, ketika hendak menyembelih, ya, entah ini kurban ataupun yang lain, ya. Sunnahnya lagi adalah ketika hendak menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah maklum tuh ya. Sunnah, ini sunnah, enggak harus, enggak wajib. Kan ada juga tuh yang ngomong, kalau enggak baca Bismillah berarti enggak sah. Enggak begitu. Sunnahnya baca Bismillah. Ya, sunnahnya baca Bismillah. Kalau enggak baca Bismillah ya makruh doang jatuhnya begitu. Karena tarku tasmiyah makruh, meninggalkan membaca Bismillah dengan sengaja itu ya makruh. Jadi nggak harus baca Bismillah, sunnah, cuma sunnah. Yang penting yang nyembelih adalah orang Islam, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca Bismillah, ini ada dua versi ini ya. Kalau di sini ya, setelah membaca Bismillah, wa yukabbirullaha ta'ala, baca takbir 3 kali. Wa fi riwayatin, wa fi nusratin ukhra itu baca salawat dulu. Ya. Atau ada lagi at-takbir qabla tasmiyah. Baca takbir sebelum baca Bismillah. Jadi banyak versi. Yang pertama, kita baca Bismillah dulu ketika hendak menyembelih, kemudian baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ditambahin walillahil hamd. Gitu. Habis baca takbir, kemudian wa yusalliya wa yusallimu ala, baca salawat sama salam sama Nabi. Begitu. Ini satu versi itu. Ya. Jadi setelah baca takbir 3 kali sama walillahil hamd, kemudian baca salawat. Baca salawatnya ya cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu. Ya. Nah, setelah itu barulah disembelih. Ya, barulah disembelih. Nah, ketika sudah disembelih, doa ada. Ya, doa yang nyembelih itu doa. Apa doanya? Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadihil udhiyata, gitu ya, minka alayya. Dicatat mungkin kalau ini. Jadi setelah disembelih doa dulu. Doanya Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal fataqabbal minni ya, hadihil udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Cepetan nama kalian. Saya ulangi. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadihil udhiyata ni'matan minka alayya
wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Nanti ada tuh ya. Itu doanya. Jadi doa, ya Allah, korban ini adalah anugerah darimu dan untukmu, maka seyogianya engkau terima korban ini sebagai bentuk rasa syukur saya terhadap nikmat-nikmatmu. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku beribadah kepadamu dengan korban ini, maka aku berharap semoga engkau menerimanya. Jadi doa. Ya, doa. Kalau misalkan bukan korban kita, ketika nyembelih berarti ketika min itu disebutin namanya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min, gitu. Atau fataqabbal hadhil udhiyata min, sebutin namanya. Siapa? Begitu. Jadi ada doanya. Sunnahnya kita membaca doa. Nah, itu terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Ya. Terus juga ada yang terlewat dalam kitab-kitab yang lain itu. Ada hadis. Hadis ini ada di kitab Sahih Muslim nomor 1977. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah, kata Nabi, idza ra'aitum hilala dzilhijjah, jika kamu telah melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhhiya, dan kamu menginginkan untuk berkurban, kata Nabi, falyumsik an syahrihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan untuk tidak memotong rambutnya dan juga memotong kukunya, begitu. Jadi ketika sudah masuk awal Dzulhijjah, 1 bulan Dzulhijjah, kemudian di antara kita ada yang ingin berkurban, maka sunnahnya jangan potong rambut, jangan potong kuku juga, begitu. Entah rambut atas ataupun rambut bawah, begitu. Kalau rambut bawah mana udah bisa dikepang lagi. Jangan dulu. Ini kalau bisa, sunnahnya begitu, supaya semuanya didoakan, dapat doanya. Sunnahnya begitu. Cuman kalau kagak bisa, ya jangan dipaksa. Kalau kagak dipotong kuku makin panjang, ya udah potong aja. Sunnahnya begitu. Ini riwayat dari Ummi Salamah, dari istrinya beliau. Hadisnya sahih. Begitu ya. Jadi di antara kesunahan sebelum berkurban itu tadi, jangan dulu motong rambut ataupun motong kuku.